Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladhi amarna bi ahsanil amali wal mujahada. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsan. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, suatu kehormatan. Ya, saya yang berbicara di sini bukan orang Sunda, tapi alhamdulillah ya, diundang, diberi amanah ya, untuk berbicara sesama saudara kita seiman dan seagama, saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara seperti ini sangat bagus sekali. Pertama, kita tentunya di Bontang ini adalah tempatnya orang-orang perantau. Pasti ketika kita berkumpul di sini, ketika kita berasal dari etnis yang lain atau dari suku yang lain, ketika kita menemukan suku sesama kita, kita seperti menemukan harta karun. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Pasti langsung kita anggap sebagai keluarga, sekalipun nanti kalau di kampung rumahnya itu puluhan kilo jaraknya, tetapi ketika sama-sama berkumpul di sini, kita anggap dia keluarga, kita anggap dia saudara. Karena itu tadi ya, karena ada rasa kesukuan dan itu juga perlu dipertahankan Bapak Ibu. Dan yang paling utama yang perlu dipertahankan yaitu persaudaraan, keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin adalah sebuah kalimat yang sederhana. Alhamdulillah. Kalimat ini kita ucapkan yaitu ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita mendapatkan apapun, asalkan itu berupa nikmat, pasti ya secara tidak sadar lidah kita pasti mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Kalimat alhamdulillah sederhana saja Bapak Ibu. Alif, lam, ham, ha, min dan dal. Ada 5 huruf. Dan ternyata 5 huruf dari kalimat alhamdulillah ini ternyata bukan kebetulan. Ternyata ulama tidak menjelaskan dalam kitabnya yakni Nurul Qalam Syarhul Aqidatul Awam menjelaskan bahwa inna harfal hamdi khamsatun, sesungguhnya kalimat alhamdulillah itu 5. Alif, lam, mim, ha dan dal. Wa qad ibtada'at fil Qur'ani khamsun su'ari, dan sesungguhnya ada 5 surah yang diawali dengan kalimat alhamdulillah. Apa 5 surah itu Bapak Ibu orang tua sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, surah yang diawali dengan kalimat alhamdulillah itu adalah Al-Fatihah. Apa itu? Yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian surah yang kedua yang diawali dengan kalimat alhamdulillah yakni surah Al-An'am. Apa bunyinya? Yakni alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Yang ketiga yakni surah yang diawali dengan kalimat alhamdulillah yakni surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabah. Yang keempat surah Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan yang kelima yakni surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ada 5 surah yang diawali dengan kalimat alhamdulillah. Dan ternyata
qad khatima fil Qur'ani khamsu suwarin. Ternyata ada 5 juga surah yang diakhiri dengan kalimat alhamdu. Apa yang pertama? Yakni surah yang pertama yang diakhiri dengan kalimat alhamdu, yakni surah Al-Isra. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidhu walada. Yang kedua, surah yang diakhiri dengan kalimat alhamdu, yakni surah An-Naml. Apa bunyinya? Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayati. Yang ketiga, surah yang diakhiri dengan kalimat alhamdu, yakni surah As-Saffat. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, surah Az-Zumar, yakni yang diakhiri dengan kalimat alhamdu, yaitu wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir yaitu surah Al-Jathiyah yang diakhiri dengan kalimat alhamdu, yaitu walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Kelima-limanya diawali dan diakhiri dengan kalimat alhamdu. Apakah ini semua kebetulan? Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu orang tuaku sekalian. Yang di dalam Al-Quran itu semuanya kebenaran. Ini sebuah isyarat. Kenapa di awal ayat ada kalimat alhamdu dan di akhir ayat ada juga kalimat alhamdu? Ini sebuah isyarat. Ketika kita ingin mengawali sesuatu, ketika kita ingin memulai sesuatu, ucapkanlah Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk memulai sesuatu tersebut. Dan ketika selesai urusan tersebut juga ditutup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita sudah tuntas selesai dalam melakukan sesuatu. Diawali dengan alhamdulillah dan diakhiri dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu alangkah bersyukurnya seorang hamba apabila dia merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, lidahnya ringan, lidahnya pandai mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ditanya apa ukuran bahagianya, pasti macam-macam. Ketika ditanya si A, apa ukuran kebahagiaanmu? Ukuran kebahagiaan saya yaitu ketika saya memiliki harta yang banyak. Ditanya lagi orang lain, apa ukuran kebahagiaanmu? Kebahagiaan saya kalau saya mendapatkan jabatan yang tinggi. Ditanya lagi orang lain, kebahagiaan saya kalau saya memiliki istri yang banyak. Nah itu ya, kebahagiaan semua itu. Akan tetapi kebahagiaan menurut manusia itu semuanya hanyalah kebahagiaan yang fana, tidak abadi. Jadi apa kebahagiaan yang sebenarnya? Kebahagiaan itu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia apabila dia mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia adalah ukuran apabila kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang berbahagia. Artinya kalau kita berbahagia, insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah bahagia lagi, Bapak Ibu orang tuaku sekalian, terkait pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berada di akhir bulan Safar. Jadi setelah nanti bulan Safar lewat, masuklah di bulan Maulid, yakni bulan Rabiul Awal. Dan hari Maulid itu diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini peringatan. Ada dalam hari itu ada yang namanya menyambut, ada yang namanya merayakan, dan ada juga yang namanya memperingati. Kalau menyambut itu biasanya acara-acara yang mana itu disambut sebelum hari hanya. Seperti acara menyambut bulan suci Ramadan, seperti ada pawai, ada pengajian akbar, macam-macam. Sebelum Ramadan sudah ada acaranya. Itu menyambut. Yang kedua yakni hari raya. Itu dilakukan ketika hari hanya saja, ya, seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga yakni peringatan.
Nah, seperti peringatan Maulid. Makanya peringatan Maulid itu tidak mesti dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal. Bahkan di tempat saya di Sulawesi itu sudah masuk Ramadan masih ada perayaan Maulid. Karena itu tadi, saking tingginya semangatnya, saking tingginya cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kapanpun bisa kita melaksanakan Maulid dalam memperingati hari lahir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, banyak sekali orang-orang yang berbahagia. Termasuk juga paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti pada akhirnya memusuhi baginda Rasulullah. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini bukan nama asli. Abu Lahab itu ciri khasnya ketika dia kayak marah, ketika dia emosi, wajahnya itu kemerahan. Makanya disebutkan Abu Lahab ya, yang kayak memerah-merah mukanya, kayak membara-bara mukanya. Nah, nama aslinya siapa? Nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kemudian siapa lagi? Ada di situ juga namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau kita artikan itu Abu Jahal itu bapak, Jahal itu bodoh. Bapaknya orang bodoh seperti itu. Nah, apakah ini nama aslinya? Bukan. Ini juga merupakan laqab. Ini juga merupakan penisbatan nama. Nama aslinya itu Amr bin Hisham. Kenapa dijuluki Abu Jahal bapaknya kebodohan? Karena begitu banyak cara licik yang dia lakukan, bahkan cara yang di luar logika. Bagaimana caranya dia mencelakakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwanya, sehingga apa? Sehingga Amr bin Hisham ini dijuluki sebagai Abu Jahal. Dan itu merupakan memang tradisi-tradisi di Arab, ya, pada masa Arab Quraisy, pada masa kaum kafir Quraisy, pada masa Arab Jahiliyah. Pemberian laqab itu, pemberian kunyah itu sangat sering sekali dilakukan di sana. Paman Rasulullah ini, Abu Lahab, sangat gembira sekali ketika Muhammad kecil, Nabi Muhammad SAW itu lahir. Sangat bahagia sekali. Sekalipun nanti pada akhirnya menjadi musuh, tapi Allah tetap memberikan kebijaksanaan kepada Abu Lahab. Sering kita dengar ya. Jadi ketika masuk di hari Senin, hari di mana lahirnya baginda Rasulullah SAW, maka siksa yang didapatkan Abu Lahab itu dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kegembiraannya ketika Rasulullah SAW lahir. Hanya seperti itu Allah berikan kebijaksanaan. Bagaimana dengan kita umatnya yang luar biasa merayakan kegembiraan, yang luar biasa mengekspresikan kegembiraan setiap adanya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sering lagi kita ingat Maulid Nabi besar. Pasti selalu kalau ketika menyebut Nabi Muhammad pasti ada Nabi besar di depannya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti dikatakan Nabi besar? Padahal tidak ada Nabi kecil, tidak ada Nabi sedang, pasti disebut Nabi besar. Kenapa seperti itu? Orang tuaku jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam agama Islam, untuk mengukur kecil besarnya seseorang, tinggi rendahnya seseorang, mulia hinanya seseorang, yang diukur itu dari akhlaknya, bukan jabatannya, bukan fisiknya, bukan gelarnya, akan tetapi sekali lagi yang diukur itu adalah akhlaknya, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia berasal dari keturunan yang mulia, kalau dia berasal dari orang yang kaya, kalau dia memiliki tinggi jabatan pangkat yang tinggi tetapi akhlaknya tidak baik, maka dalam agama itu kaum besar tidak ada harganya sama sekali. Akan tetapi kalaupun dia orangnya seadanya, orangnya sederhana, dia juga bukan keturunan yang mulia, akan tetapi memiliki akhlak yang mulia, maka insya Allah dia besar dalam mata agama Islam. Contohnya saja Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman dan Qarun. Apa kesamaan dua orang ini? Nabi Sulaiman itu memiliki harta yang banyak. Qarun juga sama, memiliki harta yang banyak. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih memuliakan lebih memuliakan Sulaiman dibanding Qarun. Kenapa?
Karena Nabi Sulaiman punya harta yang banyak, tetapi dia memiliki akhlak yang baik. Beda dengan Qarun, punya harta yang banyak, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Sehingga apa? Nabi Sulaiman dimuliakan, Qarun dihinakan. Selanjutnya lagi Yusuf, Nabi Yusuf dan Haman. Nabi Yusuf ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia memberikan solusi kepada orang-orang Mesir untuk menghadapi kemarau panjang. Haman ini siapa? Haman ini penasihatnya Fir'aun laknatullah. Agar apa? Salah satu pemikiran yang digunakan Haman itu menyampaikan informasi kepada Fir'aun supaya bisa membangun menara yang besar, supaya bisa mendekati Tuhannya, seperti itu Fir'aun. Dan itu siapa kepala apanya lagi itu istilahnya itu? Kepala arsiteknya ini Haman. Nah, Haman ini menggerakkan para budak-budak yang ada di Mesir untuk membangun menara-menara yang paling tertinggi sepanjang masa. Pokoknya tidak ada, mungkin kayaknya menara sekarang tidak ada yang paling tinggi menara yang pernah dibangun oleh Fir'aun. Dan ini siapa yang menakodai siapa di sini itu pikirannya, yakni Haman. Keduanya, Nabi Yusuf dan Haman ini memiliki pemikiran yang luar biasa, akan tetapi nasibnya berbeda. Yusuf dimuliakan oleh Allah, sementara Haman dicela oleh Allah. Karena apa? Kembali karena akhlaknya. Kemudian Zulkarnain ini nabi, tapi tidak termasuk 25 nabi dan rasul. Dia nabi sekaligus juga seorang raja. Zulkarnain itu juga dimuliakan oleh Allah karena akhlaknya yang luar biasa. Fir'aun juga punya kekuasaan, akan tetapi akhlaknya tidak bagus kepada Allah, akhlaknya juga tidak bagus terhadap sesama. Sehingga apa? Zulkarnain itu dimuliakan oleh Allah, sementara Fir'aun itu dilaknat oleh Allah. Itulah ya perbedaan antara orang-orang yang berakhlak dan orang-orang yang tidak berakhlak. Rasulullah SAW sangat jelas sekali, banyak Al-Quran, banyak hadis menjelaskan bahwa akhlak, ketika kita ingin melihat akhlak yang baik, lihatlah baginda Rasulullah SAW. Jemaah orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Rasulullah SAW begitu dikenal sepanjang masa? Bahkan dalam 100 orang berpengaruh di dunia itu Rasulullah urutan pertama. Bahkan yang menulis ini buku bukan orang Islam, tapi dia menempatkan orang Islam dalam posisi yang pertama. Yakni karena kelengkapan dan kesempurnaan akhlak beliau. Beda sempurna, beda lengkap. Lengkap belum tentu sempurna, sempurna sudah pasti lengkap. Coba kalau kita lihat punya barang, saya punya ini, semua saya punya ini, saya punya ini, pasti kita bilang berlengkap aja ini. Nah, seolah-olah itu kayak, masih ada lagi mau saya beli. Nah itu ya. Tapi kalau kita bilang sempurna sudah ini, pasti kita sudah merasa puas. Tapi itu tadi, yang namanya manusia, selama itu masalah dunia, pasti tidak ada yang namanya sempurna. Rasulullah SAW dikatakan sempurna, dikatakan lengkap akhlaknya. Karena apa? Karena semua aspek kehidupan ada dalam baginda Rasulullah SAW. Jemaah orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja akhlak baginda Rasulullah SAW? Yang pertama, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada orang yang paling mengerti akhlak kepada Allah selain baginda Rasulullah SAW. Bayangkan saja Bapak Ibu orang tuaku sekalian, Rasulullah itu tahu kalau dia itu masuk surga. Rasulullah itu sudah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa? Tiap malam tidak pernah lepas tahajudnya, Senin Kamis tidak pernah lepas puasanya, dan juga paling lama zikirnya. Sebelum tidur beliau tidak pernah berzikir, selalu berzikir. Kita apabila misalnya kalau kita dijanji sudah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu kita masih mau sholat, karena sudah dijanji mau apain lagi. Tetapi kalau Rasulullah SAW, sekalipun dia sudah tahu kalau surga tempatnya, tapi Rasulullah SAW tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika istri Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kenapa engkau masih melakukan hal tersebut kalau engkau sudah jadi surga? Rasulullah menjawab, ini bukan masalah soal penghambaan, akan tetapi ini merupakan rasa bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih terus diberikan kesehatan. Akhlak kepada Allah. Akhlak yang kedua, yakni akhlak kepada sesama manusia. Tidak ada akhlaknya yang bagus kepada sesama manusia yang paling sempurna
kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada musuh-musuhnya, apalagi kepada teman-temannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun dia tinggalkan kota Mekah, bertahun-tahun dia dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Akan tetapi ketika penaklukan kota Mekah, apakah Rasulullah mencari orang-orang yang musuhnya? Tidak, ya. Karena itulah banyak orang-orang kaum kafir Quraisy, karena akhlaknya baginda Rasulullah itu, dia tersentuh hatinya dan juga ikut mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut masuk Islam. Abu Sufyan dulu banyak sekali perang yang dihadapi bersama baginda Rasulullah SAW sebagai musuhnya. Akan tetapi ketika kota Mekah sudah diduduki oleh orang-orang Islam, Abu Sufyan ini sebagai musuh baginda Rasulullah, Abu Sufyan ini takutnya nanti Rasulullah membalaskan dendam. Tapi ternyata tidak pernah terjadi, tidak akan terjadi. Karena itulah Abu Sufyan lunak hatinya dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, akhlak baginda Rasulullah SAW kepada sesama saudaranya. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yakni akhlak terhadap sesama. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Seperti apa akhlak terhadap lingkungan? Dalam suatu riwayat juga ketika Rasulullah SAW berperang bersama para sahabatnya, ikut berperang bersama para sahabatnya, Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya, jangan ada yang menebang pohon, jangan ada yang memotong rumput, jangan ada yang menggunakan senjata tajamnya untuk merusak alam, untuk menghancurkan batu, untuk menghancurkan pasir, kecuali memang tidak sengaja karena peperangan tersebut. Kenapa? Karena saking tingginya akhlak baginda Rasulullah kepada lingkungannya. Kenapa Rasulullah melarang kita kencing di lubang-lubang itu? Karena takutnya khawatir ada makhluk yang ada di lubang-lubang tersebut. Makanya Rasulullah SAW melarang kalau laki-laki itu bisa dalam keadaan genting, kalau bisa ada kencing di situ, jangan mencari lubang, karena bisa jadi di lubang itu terdapat makhluk. Jangan sampai kita kencingi, mati itu makhluknya. Itu akhlak kepada lingkungan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Terakhir, yakni akhlak kepada diri sendiri. Rasulullah akhlaknya kepada diri sendiri seperti apa maksudnya? Rasulullah tahu, Rasulullah itu pandai mengatur dirinya, kapan waktunya beribadah, kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk umat, kapan waktunya mampu mengkoordinir waktunya. Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika berbicara masalah hidupnya, ketika berbicara dalam dirinya, Rasulullah itu lebih mengutamakan kesehatan dibanding kenikmatan. Saya ulangi, kesehatan dibanding kenikmatan. Kalau tidur, hadap apa yang dihadapkan Rasulullah? Apa sunnahnya itu? Pinggang kita itu ke kanan. Nah, dan ternyata setelah diteliti dari ilmu medis, ternyata ada memang baiknya ketika kita tidur miring ke kanan. Karena posisi lambung itu kalau kita menghadap kiri itu akan terbalik, susah arahnya dan susah untuk mencerna makanan ketika kita dalam keadaan balik. Rasulullah SAW ketika ada makanan panas, apakah langsung disuruh makan? Tidak. Apakah boleh ditiup dengan mulut? Tidak juga. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti di medis, kalau kita meniup makanan dari mulut langsung, itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Karena ketika kita mengeluarkan udara dari mulut kita, itu ada zat karbon dioksida, dan itu ketika bercampur dengan hawa panas, maka itu akan menjadi senyawa yang lain, tidak baik untuk kesehatan. Rasulullah ketika ada lalat misalnya hinggap di minuman, apa yang dilakukan? Apa yang dalam hadis jelaskan? Tenggelamkan itu lalatnya. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti di medis, sayapnya lalat itu satunya itu racun, satunya itu penawarnya. Nah itu semua 14 abad yang lalu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata kemajuan zaman, kemajuan teknologi, semuanya juga diteliti dan ternyata memang ada buktinya. Itu luar biasanya baginda Rasulullah SAW. Panjang Bapak Ibu jamaah orang tua sekalian kalau kita membahas Rasulullah. Rasulullah umurnya berapa? 63 tahun sampai wafat. Harusnya juga memang kalau mau bahas kehidupannya Rasulullah, kita bahas juga 63 tahun. Ya karena memang semua hidupnya Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya berisi kebaikan, semuanya berisi ilmu.
Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah lepas dari yang namanya sholawat. Sedikit Bapak Ibu jamaah orang tua sekalian, kebetulan ingat ketika membaca surah Yasin itu, saya pernah melihat ya, ketika membaca surah Yasin, menyebut nama surah Yasin, ada orang ya tiba-tiba dia mengucapkan kan Yasin, kemudian ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika setelah mengucapkan Yasin itu, dia menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, kenapa mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Yasin itu namanya Muhammad. Ya memang ada buktinya. Kalau kita salawat itu, Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salawatnya Allah, salamullah, salamnya Allah ala Taha. Ala Taha, Taha itu juga kepada Muhammad Rasulillah. Ala Yasin, kepada Yasin. Yasin maksudnya itu Muhammad Habibillah, kekasih Allah. Makanya ketika kita mendengar Yasin, maka kita dalam hati menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Yasin juga merupakan nama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup sekian jamaah orang tuaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa la yutiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.